Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi statistika. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang materi ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data ini yang akan kita pelajari di antaranya ada mean atau rataan hitung atau rata, lalu yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Nanti kalian diharapkan dapat menentukan dan menghitung nilai mean, median, dan modus untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi maupun dalam bentuk yang lainnya seperti histogram, poligon, maupun OGIF. Baiklah, kita masuk ke ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu tentang mean. Untuk data tunggal, misalnya diketahui data sebagai berikut, ya, ini datum pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke N, maka rataan atau mean untuk data tunggal ini didefinisikan sebagai berikut. Ini dibacanya X bar, ya, ini simbol dari mean, ya. Mean itu sama dengan jumlah dari datum yang ada, X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya datum. Atau kalian boleh menuliskannya dalam notasi sigma seperti ini, ya. Ini dibacanya jumlah dari XI, I-nya berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N. N-nya banyaknya datum. Jadi kalau banyaknya datum ini ada 6, maka I-nya berjalan mulai dari 1 sampai 6. Oke, kita lihat contoh soal berikut biar lebih jelas. Dari hasil tes 10 siswa kelas 12 ini diperoleh datanya sebagai berikut, ya. Tentukan rataan dari data tersebut, katanya. Ini mudah saja, kamu tinggal jumlahkan saja yang ini, ya. Jumlahkan saja data yang ini. Jadi X bar sama dengan ini dijumlahkan ternyata jumlahnya 60, ya. Banyaknya datum tadi ada 10, berarti 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi kalau begitu rataan dari data yang ini adalah 6. Baiklah, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Jika soalnya disajikan dalam tabel seperti ini masih data tunggal, ya, tampak di sininya tidak berkelas, ya, tidak ada interval, ya. Di sini terlihat dari hasil tes 25 siswa kelas 12 diperoleh data sebagai berikut. Ini tampak 5 muncul 3 kali, ya. Nilai 6 muncul 2 kali sampai dengan nilai 10 muncul 5 kali. Bagaimana cara kita menentukan nilai rataan dari data tersebut di atas, ya? Maka ini kamu tinggal kalikan saja, ya. Ini karena 5-nya muncul 3 kali, maka cara menuliskannya jadi X bar atau rataan ini 5 dikali 3 tambah 6 kali 2, ya. 7 kali 6, 8 kali 4, lanjut 9 kali 5 tambah 10 kali 5. Ini dibagi dengan banyaknya datum. Banyaknya datum ini dari sini. Ya, atau ini sudah disebutkan dalam soal banyaknya datumnya 25. Ya. Jadi ini kita operasikan 15 tambah 12 42 tambah 32 tambah berapa? 45 tambah 50 dibagi dengan 25. Ini hasilnya kalau dijumlahkan 196 dibagi 25 7,84. Oke, selanjutnya kita akan menentukan rumusan untuk mencari rataan atau mean untuk data berkelompok, ya. Jadi rataan atau mean untuk data berkelompok ini digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ya, X bar ini adalah F1 kali X1 tambah F2 kali X2 ditambah sampai dengan Fn kali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah sampai dengan Fn. Ini atau boleh dituliskan dalam notasi sigma biar lebih singkat, ya. Ini dibacanya jumlah dari Fi kali Xi dibagi dengan jumlah dari
FI. I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N, ya. FI ini adalah dia frekuensi untuk nilai XI. Ya, sementara XI ini adalah titik tengah kelas ke I. Jadi F1 ini adalah titik tengah kelas pertama, X2 ini adalah titik tengah kelas kedua, Xn ini adalah titik tengah kelas ke N. Gimana cara mencari atau menentukan titik tengah kelas ke-1, kelas kedua sampai ke N, ya. Jadi titik tengah ini rumusnya adalah ini batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Ya, jadi ini kalau ini adalah titik tengah pada kelas pertama, maka kalau kita lihat tabel di samping, ya, jadi kan kelas pertama tuh misalnya ini ya, batas bawahnya A, batas atasnya B, berarti ini A ditambah B per 2, ya. Jadi kalau X2, kalau begitu rumusnya C ditambah D per 2, ya. Atau boleh dirumuskan juga ini sama saja dengan tepi bawah ditambah tepi atas dibagi dengan 2. Tepi bawah ini rumusnya batas bawah dikurangi 0,5, sementara tepi atas ini rumusnya batas atas ditambah 0,5. Sama saja, boleh dipilih yang mana saja, gitu ya. Oke, mari kita lihat contoh berikut agar lebih mudah dipahami bagaimana cara penerapan rumus dari min untuk data berkelompok. Ya, contoh soalnya sebagai berikut. Ya, data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita disuruh menentukan min dari data tersebut. Penyelesaiannya biar lebih mudah, kamu tuliskan atau kamu tambahkan kolom pada tabel di samping dengan kolom titik tengah dan perkalian antara titik tengah dan frekuensi. Ya, tanpa kolomnya nanti sebagai berikut ya. Nah, begitu ya. Jadi kamu tambahkan kolom titik tengah masing-masing kelas dan perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya biar lebih mudah menghitung nilai minnya, gitu ya. Nah, tadi titik tengah ini kan dirumuskan sebagai batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Jadi 35,5 ini itu berasal dari 31 tambah 40 dibagi 2. Yang ini dari 41 tambah 50 dibagi 2, ya, dan seterusnya. Lalu kamu juga harus mengalihkan antara 3 dengan titik tengahnya, ya. Jadi frekuensi dengan titik tengahnya didapat 106,5, 5 dikali 4 5,5, 227,5 dan seterusnya. Lalu kalian jumlahkan perkalian antara FI dikali XI didapat 2470 dan jumlahkan pula total dari frekuensinya. Sehingga untuk menentukan rata-ratanya ini lebih mudah ya. Tadi kan rumusnya begini ya. Nah, gitu ya, dimana I-nya berjalan dari 1 sampai berapa? Tergantung banyak kelasnya. Ini kelasnya ada 6, berarti I-nya dari 1 sampai 6. Dimana jumlah perkalian FI kali XI kan ini ya, 2470. Dibagi jumlah frekuensinya 40, yang ini ya. Maka ini hasilnya 61,75. Gitu. Mudah ya? Oke. Sekarang kita masuk ke rumus median atau nilai tengah untuk data tunggal ya. Median itu nilai tengah data setelah data diurutkan ya.
Nah, jika datanya tunggal, maka rumus mediannya ini adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2, atau boleh dituliskan lebih singkat, ini dibacanya data ke, ya, N ditambah 1 dibagi 2, ini jadi sebagai indeksnya. N-nya ini adalah banyaknya datum. Oke, biar lebih mudah, kita lihat contoh berikut, ya. Tentukan median dari data berikut. Ya, di sini ada data tunggal 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu urutkan, ya, data tersebut mulai dari datum terkecil ke datum terbesar. Ini lebih mudahnya seperti itu, ya. Sebenarnya tampak seperti ini, ya. Setelah itu kamu tuliskan rumusnya tadi apa? Bahwa median itu adalah data ke N ditambah 1 per 2. Ya, tinggal dihitung ini jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini mediannya adalah data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Berarti ini data ke 5, ya kan? Data kelima itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini data kelima, berarti mediannya adalah 8, begitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, setelah data diurutkan jadi seperti ini, maka bagaimana mediannya? Mediannya itu berarti, ya, data ke N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti N-nya 8 ditambah 1 dibagi 2. Berarti ini 4,5 ya. Ini artinya, kan ini tidak ada data ke 4,5 ya. Ini artinya berarti data ke-4 ditambah 0,5. Dari mana 0,5? Dari sini. Ya, jadi 4,5 itu kan 4 tambah 0,5 ya. Nah, dari situ, ya. Dikalikan data ke-5 dikurangi data ke-4. Jadi, data sesudahnya dikurangi data ke-4. Itu, data ke-4 itu 36. 36 ditambah 0,5 dikali data ke-5 itu 40. Berarti 40 dikurangi 36, ya. Berarti ini 36 ditambah 0,5 dikali 4. Berarti ini hasilnya 38. Oke, selanjutnya kita masuk ke median untuk data berkelompok, ya. Median untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Ya. ME itu adalah TB tambah C dikali setengah N dikurangi FK per F, ya. TB itu adalah tepi bawah, ya, tepi bawah kelas median. C itu adalah lebar kelas. N ini adalah banyaknya datum, terlihat dari total frekuensi yang ada, dikurangi FK, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil ini adalah frekuensi kelas median. Oke ya. Ini dinamakan rumus interpolasi untuk kelas median, ya. Oke. Kita lihat contoh berikut biar lebih jelas. Tentukan median dari data berikut. Ini datanya terlihat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka bagaimana cara menentukan median dari data tersebut? Kita tuliskan rumusnya tadi, ya, seperti ini. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kalian cari kelas mediannya. Ya, bagaimana caranya? Oke, kelas median itu kan tadi titik tengah data setelah data diurutkan, ya. Berarti karena ini frekuensinya ada 40, maka kelas mediannya ini terletak pada data ke setengah dikali 40. Ini dari total frekuensi yang ini ya. Nah, yang itu. Ya. Berarti ini kan sama dengan 20, ya. Nah, sekarang kita cari data ke-20 ada di mana? Ada di kelas keberapa, ya. Oke, lihat. Ini frekuensinya 3, ini artinya data pertama sampai data ketiga. Yang ini berikutnya berarti data ke-4 sampai ke-8, ya.
Yang ini berarti data ke-9 sampai dengan 18. Berarti data ke-20 terletak di kelas ke-4. Ya, jadi inilah kelas mediannya. Gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan TB-nya, tepi bawah kelas median. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya ini dikurangi 0,5, jadi 60,5 ya. C-nya itu adalah lebar kelas. Lebar kelasnya 70 kurangi 61, 9 ditambah 1, 10 gitu ya. Kali setengah dikali n-nya 40, berarti ini 20 sudah dihitung. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini kelas mediannya. Sebelum kelas mediannya frekuensinya dijumlahkan 18 ya. 18 dibagi dengan frekuensi kelas median yang ini 11. Oke. Nah, gitu ya. 60,5 tambah 10 kali 2 dibagi 11 berapa? 60,5 tambah 1,8. Kalian hitung aja pakai kalkulator boleh ya, atau dihitung manual juga bisa ya. Ini isinya 62,3 gitu. Mudah ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, ke modus ya. Modus bukan modal dus, tetapi ini adalah nilai ukuran yang paling sering muncul atau terlihat dari frekuensinya yang paling tinggi ya. Kita masuk ke modus untuk data tunggal ya. Tentukan modus dari data berikut nih. Ini datanya. Gimana cara mencarinya? Ini mudah sekali karena ini masih data tunggal. Yang A ya tinggal dilihat saja mana yang paling sering muncul ya. Kan terlihat angka 8 ini 2 kali muncul dibandingkan dengan yang lainnya, berarti modusnya adalah 8 gitu ya. Mudah ya. Oke, yang B ini kebetulan datanya dibuat dalam tabel ya. Cari saja yang frekuensi tertingginya. Ini kan frekuensi tertingginya itu ya, berarti modusnya adalah 7. Bisa. Oke, mudah ya. Oke, lanjut ke modus untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ini istilahnya ada TB, ada C, ada D1, ada D2. TB ini adalah tepi bawah. Karena yang dicari adalah modus, maka ini adalah tepi bawah kelas modus. C itu adalah lebar kelas, sama rumusnya dengan yang sebelumnya ya. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sementara D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Jadi kalau ini sebelum, kalau ini setelah gitu. Bisa? Oke, kita masuk ke contoh soal biar lebih mudah dipahami ya. Oke, ini tampak soal yang disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Gimana cara mencari modusnya? Kita tulis dulu rumusnya, lalu kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Ya, ini mudah karena modus itu adalah modal dusta, bukan gitu ya. Modus itu adalah datum dengan frekuensi yang tertinggi. Ini frekuensi tertingginya. Berarti kelas modusnya adalah ini. Oke, bisa ya. Berarti ini kelas modus. Oke ya. Oke, berarti TB-nya berapa? Tepi bawahnya. Ini tinggal dikurangkan 0,5. Batas bawahnya. Berarti ini 60,5. Ditambah C-nya tadi berapa? 10. Sudah dihitung tadi ya. D1-nya berapa? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya 1 ya. Berarti ini 1 ditambah D2 ini siapa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelahnya berapa? 3. Oke. Bisa. Oke. Lanjut, 60,5 ditambah 10 kali 1/4. Berarti ini 63. Oke, mudah ya. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini ya. Untuk ukuran pemusatan data yang disajikan dengan menggunakan poligon misalnya, Ibu sampaikan di link berikutnya ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.